Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pujianto di channel Goresan Bahasa. Anak-anakku di seluruh penjuru tanah air, khususnya kelas 9 SMP. Hari ini atau kali ini kita sudah memasuki semester genap. Untuk perjumpaan awal pertemuan pertama di semester ini kita akan membahas tentang teks diskusi. Apa dan bagaimana dan seterusnya tentang teks diskusi itu, mari kita ikuti saja. Dari teks diskusi yang akan kita kupas, akan kita bahas, ini agendanya adalah kalian paham, mengerti tentang teks diskusi, dan dapat mengidentifikasi informasi pada teks diskusi tentang pendapat pro dan pendapat kontra yang ada di dalamnya. Itu target yang harus atau yang ingin kita capai. Nah, untuk memahami atau mencapai tujuan tersebut, maka ada aktivitas kegiatan yang harus kalian ikuti, yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama membaca teks. Jadi nanti saya suguhi atau saya tampilkan membaca teks atau teksnya, kemudian kita baca. Nah, di situ kalian akan menemukan informasi pro dan kontra, kemudian baru kita bisa menyimpulkan atau bisa mengatakan atau paham tentang pengertian teks diskusi. Selanjutnya ciri-ciri teks diskusi, dan yang terakhir adalah fungsi tujuan teks diskusi. Yuk kita ikuti saja. Nah, ini ada kutipan teks. Teks ini hanya saya ambil beberapa pokok atau poin-poinnya saja yang penting bisa mewakili. Kalian bisa lebih paham melihat di buku paket halaman 118 sampai 120. Ini merupakan teks diskusi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 paragraf. Kesadaran rakyat Indonesia dalam membayar pajak masih sangat rendah. Padahal penerimaan negara 85% berasal dari penerimaan pajak. Haruskah berhutang? Nah, ini di awalnya, ya. Kemudian ini membangunnya, isunya, gitu ya. Kemudian kemandirian bangsa Indonesia akan tercapai jika kesadaran rakyat membayar pajak sudah tinggi. Ini kan sejalan dengan di atas, maka inilah yang dinamakan pro. Dan ini bisa dijelaskan, kita tambahin, bisa diberi lagi argumen begitu ya. Nah, selanjutnya paragraf berikutnya adalah potensi kemandirian Indonesia sangat tinggi. Sayangnya tingkat kepatuhan pajak atau tingkat kepatuhan wajib pajak hanya 55% untuk sebuah badan, sedangkan untuk perorangan hanya 25%. Ya. Ini pro, ya, pro yang tadi masih mendukung yang tadi. Selanjutnya, banyak juga orang yang merasa tidak perlu membayar pajak atau menyumbang negara. Mereka berpikir negara yang harus mensejahterakan rakyatnya. Kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok kontra prestasi, yaitu yang sukanya demo, bahkan merusak. Ini kontra, jadi bertentangan atau bertolak. Ada juga yang kontra ini. Ada juga kelompok yang kecewa, jadi nggak perlu membayar pajak. Orang-orang ini mengapain membayar pajak, orang dikorupsi ini? Ya, di akhirnya adalah wajib pajak yang patuh membayar pajak adalah patriot bangsa. Mereka membela negara, membangun negara, mengangkat harkat dan derajat bangsa. Stop utang. Pajak jangan dikorupsi. Rakyat makmur, terwujudlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini simpulan. Ini nanti lebih pahamnya lagi kalau kita belajar tentang struktur teks diskusi. Jadi intinya ini teks diskusi itu ada isu gitu kan. Ada orientasi gitu. Kemudian ada pendapat yang setuju, ada juga pendapat yang tidak setuju dengan argumen-argumen yang mendukungnya. Ini target kita di awal itu hanya sampai di sini. Kita ada pendapat yang pro, ada pendapat yang kontra. Ini target kita sebenarnya di sini. Dari teks ini, maka kita bisa menyatakan atau menyimpulkan bahwa pengertian
Teks diskusi adalah teks yang menyajikan pendapat, sudut pandang yang berbeda terhadap suatu permasalahan. Tadi kan ada sudut pandang yang berbeda. Ada yang pro, ada yang kontra pada suatu isu atau pada suatu permasalahan. Ada juga yang berpendapat teks diskusi ialah teks yang berisi dua argumen tentang suatu isu atau permasalahan. Intinya ada sebuah isu, kemudian ada yang berpendapat, berpandangan, dan pendapat atau perpandangan tadi berbeda-beda, tetapi nanti di akhirnya endingnya adalah sebuah simpulan tentang permasalahan tersebut. Ini sebuah diskusi, ya. Ini hampir mirip dengan teks tanggapan yang sebelumnya di bab sebelumnya. Tetapi kalau teks tanggapan itu kan satu. Nah, kalau teks diskusi ini pada suatu forum diskusi kemudian disimpulkan bersama untuk mencapai sebuah permasalahan atau solusi permasalahan. Tetapi kalau teks tanggapan itu kan pendapat, ya, artinya anggapan terhadap sesuatu, tidak diadu dengan pendapat yang lain. Tetapi kalau teks diskusi, ya, diadu dengan pendapat yang lain dalam suatu teks itu, gitu ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi kalau teks tanggapan itu misalnya pro, ya pro, ujian. Kemudian kalau kontra, kritis, ya berarti bertentangan begitu. Tetapi kalau teks diskusi di dalam satu tubuh teks itu ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang pro, ada yang kontra, kemudian disimpulkan bersama untuk mencari solusi. Itu bedanya dengan teks tanggapan. Ciri-ciri. Setelah mengetahui, ya, pengertian tadi, ciri-ciri teks diskusi adalah struktur teks diskusi ada pendahuluan isu, kemudian argumen yang menentang, argumen yang mendukung, ini yang dinamakan isi, setelah itu simpulan atau mungkin bisa disebut juga rekomendasi. Menggunakan konjungsi perbandingan. Konjungsi tersebut berguna untuk mempertentangkan kedua gagasan yang berlainan, mempertegas kontras, jadi yang berbeda. Konjungsi perbandingan itu bisa seperti laksana gitu kan, bagai, bagaikan. Jadi membandingkan juga bisa mungkin apa ya, kalau pertentangan juga nanti bisa tetapi, namun. Ini nanti kita bahas di apa itu ciri kebahasaan. Nah, berikutnya menggunakan modalitas dalam membentuk opini dan rekomendasi. Modalitas adalah klasifikasi pernyataan pro kontra atas kemungkinan atau keharusan. Jadi yang tadi seperti tadi ada pro, ada kontra. Menggunakan verba material, verba relasional, dan verba mental secara proporsional. Ya, ini juga nanti akan kita bahas di apa itu ciri kebahasaan. Verba material, verba relasional itu hubungan, verba mental yang berkaitan dengan mental atau berkaitan. Ini lebih tepatnya nanti akan kita bahas di ciri kebahasaan, ya. Selanjutnya, fungsi atau tujuan. Fungsi yang pertama menguji bukti, sistem nilai, opini, dan respon dari suatu permasalahan. Jadi untuk membuktikan, tujuannya atau fungsinya itu untuk menguji bukti sistem. Jadi dapat. Kemudian menyampaikan gagasan atas suatu permasalahan dan menghargai gagasan yang dikemukakan orang lain. Jadi dalam diskusi ini tujuannya apa? Untuk menghargai, menghormati, ya, menyampaikan. Jadi kita bisa mengadakan menyampaikan argumen, tetapi juga bisa menghargai argumen orang lain. Menghubungkan fakta dan data dari berbagai sudut pandang dan latar belakang. Jadi ada sebuah fakta dan data kemudian ditelaah atau dilihat dari berbagai sudut pandang atau sisi, gitu ya. Kemudian bertukar pikiran, ide atau gagasan otomatis, ya. Karena diskusi saling atau bahasa simpelnya adalah diskusi itu tukar pendapat, ide, tukar gagasan, gitu ya. Menanggapi dan mengungkapkan suatu permasalahan. Sama ini menanggapi, mengungkapkan, menyampaikan gagasan, ya, sama menghargai. Ya, intinya sama di situ tujuannya.
Jadi ini menguji itu artinya membuktikan gitu ya. Benar enggak ya, responnya itu terhadap sebuah permasalahan gitu. Nah, selanjutnya setelah kita semua tahu paham tadi tentang pengertian hakikat, kemudian tibalah akhirnya. Namun sebelum saya mengakhiri, seperti biasa, renungkan. Akhirnya, siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Semoga kita semua dapat mengenal diri kita masing-masing. Setelah kita bisa mengenal diri kita masing-masing, secara otomatis kita akan mengenal Tuhannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di goresan bahasa selanjutnya. Terima kasih.